Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali bacaan kita, yaitu membaca kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar, yang lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Kitab Al-Barzanji. Pertemuan terakhir kita sudah membaca sampai pasal yang ke-8 yang menceritakan tentang wafatnya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aminah, semoga Allah SWT meridainya. Dan juga diceritakan di dalam pasal yang tersebut ya tentang perjalanan dagang yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam bersama dengan paman beliau, yaitu Abu Thalib, yang juga sekaligus adalah ayahanda atau bapak dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, insyaallah malam ini kita lanjutkan pada pasal yang ke-8. Qala al-musannif, penulis kitab ini menuturkan, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 25 sana safara ila Busra fi tijaratin li Hadijatal Fatiyah wa ma huwa Muhammaysaratu yakhdimuhu alaihi salatu wassalam wa yaqumu bima ana. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 25 tahun, beliau kemudian mengadakan safar atau perjalanan dagang ke Busra, ke negeri Syam, dalam satu perjalanan dagang untuk Khadijah Al-Fatiyah, seorang wanita yang terhormat. Wa ma'ahu gulamuha, dan beliau ditemani oleh salah seorang budak dari Khadijah, yaitu Maisarah, yakhdimuhu, yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqumu bima'ana, dan melaksanakan apa yang diperlukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah tentang perjalanan dagang Nabi yang kedua. Ya, kalau tadi yang pertama beliau mengadakan perjalanan dagang itu bersama dengan pamannya Abu Thalib ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sangat belia, yaitu ketika umurnya 12 tahun. Nah, maka di umur 25 tahun ini beliau kemudian mengadakan perjalanan dagang yang kedua. Tapi kali ini beliau bekerja untuk Khadijah Al-Kubra, yang merupakan salah seorang wanita yang kaya raya pada masa itu. Ya, dan beliau juga adalah seorang wanita yang terpandang, wanita yang terhormat. Ini terjadi setelah Khadijah mendengarkan pujian dari masyarakat Arab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Arab itu banyak yang memuji kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak yang memuji amanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberikan kepercayaan, maka beliau melaksanakan amanah itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
Maka mendengarkan hal tersebut, Khadijah kemudian bermaksud ya untuk mengetahui lebih dalam seperti apa kejujuran dan amanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka beliau kemudian mempekerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dagang ke Busra atau ke negeri Syam. Fanasala tahta syajaratin lada sauma'ati Nastura rahibin Nasraniyah. Nah, dalam perjalanan tersebut Nabi kemudian singgah. Beliau berteduh di bawah satu pohon. Ya, yang di tempat tersebut juga ada seorang rahib Nasrani. Yang bernama Nastura. Ini seorang pendeta Nasrani. Fa'arafahu ar-rahibu izmala ilaihi zilluhal warifu wa awa. Wa qala ma nazala tahta hadhihi asy-syajarat qad illa nabiyyun zu sifatin taqiyah wa rasulun qad hassahu Allah taala bil fadaili wa haba. Maka kemudian rahib atau pendeta Nastura tadi ketika menyaksikan satu kejadian luar biasa di mana daun-daun pohon itu seperti memberikan naungan atau perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi kata Nastura bahwa tidak ada seorang pun yang turun singgah berteduh di bawah pohon ini kecuali dia seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat yang suci. Ya, kecuali seorang rasul yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aneka macam fadilah, aneka macam keutamaan. Summa qala li Maisarah, "Afi ainaihi humratun istizharan lil alamatil khafiyah." Fa ajabahu bin'am. Fa haqqa ladaihi ma zannahu fihi wa tawakha. Lalu kemudian untuk lebih menguatkan lagi setelah Maisarah melihat beberapa tanda kenabian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah untuk lebih menguatkan lagi beliau kemudian bertanya kepada Maisarah, budak yang dimiliki oleh Khadijah yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nastura, wahai Maisarah, coba perhatikan apakah di kedua matanya itu ada tanda kemerahan di situ. Ya, karena istisharan lil alamatil khafiyah. Itulah tanda kenabian yang nampak yang jelas di antara tanda-tanda yang tersembunyi. Fa'ajabahu bina'an. Maka Maisarah kemudian benar, memang pada kedua matanya ada tanda-tanda kemerahan. Nah, maka Nastura, pendeta Nasrani tadi semakin yakin bahwa inilah nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala limaisarah la tufariqhu wa kum ma'ahu bisidqin azmin wa husni tawiyah. Maka kemudian Nastura berkata kepada Maisarah, wahai Maisarah, jangan pernah kamu tinggalkan orang ini. Jangan pernah kamu tinggalkan. Ya, tetap bersamanya selama-lamanya. Jagalah dia. Jaga dengan penuh kejujuran, jaga dengan penuh kecermatan, dengan penuh perhatian yang serius, yang sungguh-sungguh. Fa innahu mimman akramahu Allah taala bin nubuwati wajtaba. Karena sungguh orang ini, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenabian. Dan beliau adalah orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan di pengajian kita sebelumnya bahwasanya di kitab terdahulu itu, di kitab Taurat, di kitab Injil, sudah ada kabar, sudah ada pemberitaan tentang akan datangnya Nabi yang terakhir. Yang ciri-cirinya itu disebutkan di dalam kitab tersebut. Sehingga rahib-rahib Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani itu sudah mengenali sebagian dari ciri-ciri kenabian. Maka di Al-Quran itu disebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenali Nabi seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, itu bahasa yang menunjukkan bahwa mereka betul-betul mengetahui secara terperinci tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ada ila Makkah fara'athu Khadijah muqbilan wa hiya baina niswatin fi 'aliyah. Lalu Rasulullah sallallahu
setelah dalam perjalanan dagang ke negeri Syam itu akhirnya kembali ke kota Makkah. Lalu Khadijah kemudian menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sekali lagi adalah wanita yang punya kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terhormat di masyarakat. Meskipun orang-orang Arab jahiliyah memperlakukan perempuan itu dengan cara yang rendah, tapi ada perempuan-perempuan tertentu yang mempunyai kedudukan yang istimewa. Salah satunya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Wa malakani ala ra'si syarif min wahaj asy-syamsi qad azallah. Lalu kemudian Khadijah melihat ada dua malaikat di atas kepala Rasulullah SAW yang mulia, yang menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi tidak terkena cahaya matahari. Wa akhbaraha Maisaratu bi annahu ra'a dzalika fi safari kulli wa bima qala lahu ar-rahib wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah. Maka Maisarah, budak dari Khadijah Al-Kubra, itu menyampaikan kepada Khadijah bahwa apa yang dilihat oleh Khadijah tentang dua malaikat yang memberikan naungan perlindungan pada Nabi SAW, itu juga dilihat oleh Maisarah dalam sepanjang perjalanan. Di sepanjang perjalanan itu tidak pernah Rasulullah SAW terkena secara langsung sinar matahari karena didaungi oleh para malaikat. Maisarah juga memberitakan kepada Khadijah tentang perkataan rahib, perkataan pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, pendeta Nastura, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki tanda-tanda kenabian seperti yang terdapat di dalam kitab Taurat, yang terdapat di dalam kitab Injil. Maisarah juga memberitahu kepada Khadijah tentang wasiat dari Nastura, bahwa dia diminta untuk menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena diprediksi bahwa beliaulah nabi yang diberitakan itu. Wada'afa Allahu fi tilka tijarah ribhaha wa namma. Yang lebih mengagumkan lagi bahwa dalam perdagangan tersebut Allah SWT melipat gandakan keuntungan Khadijah, keuntungan yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Fabana li Khadijah bima ra'at wa ma sami'at annahu Rasulullah ta'ala ilal bariyah alladhi hassahu Allah ta'ala bi qurbihi wastafa. Maka Khadijah menjadi semakin yakin berdasarkan apa yang dilihatnya sendiri dan berdasarkan berita yang didengarnya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah ta'ala, adalah utusan Allah SWT kepada seluruh makhluk. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dikhususkan oleh Allah SWT biqurbihi, dengan kedekatan kepada Allah wastafa, dan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Khadijah kemudian menginginkan untuk mendapatkan kemuliaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan seperti apa itu? Fa khatabathu li nafsiha litasumma minal imani bihi tibarayya. Maka Khadijah kemudian menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi, karena beliau ingin mencium manisnya atau harumnya keimanan itu. Khadijah menawarkan pada Nabi SAW untuk dinikahi oleh beliau. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam amamahu bima da'athu ilaihi hadhihi al-barratu taqiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberitakan kepada paman-paman beliau, tentunya terutama kepada Abu Talib, diberitakan tentang permintaan dari Khadijah, seorang perempuan yang baik, perempuan yang mensucikan dirinya dan menjaga kehormatan dirinya. Faragibu fiha li fadli wa dinin wa jamalin wa malin wa hasabin wa nasabin kullu minal qaumi yahwa. Maka kemudian keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai permintaan itu dan menerima permintaan tersebut karena kemuliaannya Khadijah, agamanya Khadijah, kecantikannya Khadijah, kekayaannya Khadijah, kemudian juga kedudukannya, nasabnya, yang semua sifat-sifat ini pasti diinginkan oleh semua orang. Wa khataba Abu Talib wa asna alaihi sallallahu alaihi wasallam ba'da an hamidallaha bimahamida saniyah. Maka kemudian terjadilah
lamaran. Lalu setelah itu terjadi pernikahan. Nah, pada saat menikah, Abu Talib lah yang membacakan khutbah. Jadi Abu Talib yang membaca khutbah. Di dalam khutbah itu beliau memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah terlebih dahulu memuji Allah SWT dengan pujian yang agung. Wa qala huwa wallahi lahu nabaun azim yuhmadu fihi masrah. Ya, dan beliau berkata bahwa demi Allah, ya, keponakan saya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabaun azim, adalah berita yang sangat besar, dan dia akan dipuji dengan penuh kegembiraan oleh seluruh makhluk. Fazawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha wa qila ammuha wa qila akhuha lisabiqi sa'adatihal azaliyah. Maka dinikahkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Siapa yang menikahkan? Ada yang mengatakan yang menikahkan adalah bapaknya Khadijah, ada yang mengatakan yang menikahkan adalah pamannya Khadijah, ada juga yang mengatakan yang menikahkan adalah saudara laki-laki dari Khadijah. Ya, dan dengan itulah beliau kemudian mendapatkan kebahagiaan yang azali, kebahagiaan yang kekal. Nah, ketika pernikahan itu ada beberapa versi riwayat tentang maharnya, tapi yang jelas maharnya sangat banyak. Ada riwayat yang menyebut maharnya unta dan perhiasan emas. Unta saja itu 20 ekor unta betina yang masih muda. Itu kira-kira kalau dirupiahkan lebih dari 1 miliar, sekitar 1,3 miliar. Itu baru untanya, belum perhiasan emasnya. Jadi Nabi itu bukan orang miskin, Nabi itu orang kaya. Ya, bayangkan maharnya saja 1 miliar lebih, 1,5 miliar. 1,5 miliar. Malah ada juga yang mengatakan bahwa maharnya bukan 20 ekor tapi 100 ekor unta. Kalau 100 ekor dikali 5 lagi, ya berarti sampai ya 7 miliar, 8 miliar. Ya, kita ambillah standar yang rendah, 20 ekor unta, sekitar 1,3 miliar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kaya. Meskipun pada saat meninggalkan dunia, beliau tidak meninggalkan harta. Bahkan yang ditinggalkan adalah utang baju besinya itu masih tergadang pada orang Yahudi. Karena kekayaannya semua digunakan di jalan Allah SWT. Sama dengan Khadijah. Khadijah itu ketika dinikahi Nabi adalah perempuan yang sangat kaya raya. Tapi ketika wafat, beliau tidak meninggalkan harta kecuali dalam jumlah yang sangat sedikit. Karena semua hartanya yang dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu faktor yang menjadikan Khadijah tidak bisa dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah ditanya, mengapa beliau tidak bisa melupakan Khadijah? Maka Nabi menjawab, satu, amanat bihi nama kafara biyan nas. Bagaimana mungkin saya bisa melupakan Khadijah? Dialah orang pertama yang beriman kepada saya ketika semua manusia ingkar kepada saya. Wa saddaqatni hina ma kadzdzabaniyan nas. Khadijahlah orang yang mempercayai kejujuranku, membenarkan saya ketika orang-orang mendustakan saya. Lalu kemudian yang ketiga, dia yang membantu saya dengan hartanya ketika orang lain tidak ada yang mau memberikan bantuan harta kepada saya. Lalu yang keempat, sini saya bacakan. Wa auladaha kullu auladihi sallallahu alaihi wasallam illa alladhi bi ismil khalil samma. Dan Khadijah lah yang kemudian melahirkan semua anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu orang. Illa kecuali alladzi bi ismil khalil samah, kecuali satu anak yang diberi nama seperti namanya Al-Khalil, kekasihnya Allah. Ya, kekasihnya Allah itu adalah Ibrahim alaihissalam. Berarti satu-satunya putranya Nabi yang tidak dilahirkan oleh Khadijah yaitu Ibrahim. Siapa yang melahirkan? Maria Al-Qibtiyah. Ya, seorang perempuan Qibti, perempuan Mesir yang dihadiahkan oleh gubernur Mesir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi 7 anak Nabi yang lain itu semua dilahirkan oleh Khadijah Al-Kubra. Jadi yang melahirkan anak untuk Nabi ya cuma Khadijah dan Maria. Maria satu orang yaitu Ibrahim. Kemudian 7 orang anak dilahirkan oleh Khadijah Al-Kubra. Maka alasan Nabi yang keempat tidak bisa melupakan Khadijah, kata beliau, wa ruziktu biwaladin minha. Dari Khadijah lah saya dikaruniai anak oleh Allah SWT. 3 anak laki-laki, Qasim. 7 anaknya Nabi ya. 7 anaknya Nabi. Ya. Kemudian 6 orang dilahirkan oleh Khadijah, 1 dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah. Ya, 7. 6 dilahirkan oleh Khadijah, 1 oleh
Maria. 4 anak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah Az-Zahra. Lalu 2 anak laki-laki, yaitu Qasim dan Abdullah. Nah, itu 6 orang anak dilahirkan Khadijah. 1 orang dilahirkan oleh Maria, yaitu Ibrahim. Nah, ini faktor-faktor yang menjadikan Khadijah itu mendapatkan kedudukan yang istimewa di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khadijah termasuk perempuan yang telah dikabarkan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beliaulah satu dari beberapa perempuan yang merupakan perempuan penghulu surga. Ya, selain Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, kemudian Asia, ya, istri dari Fir'aun, lalu kemudian Fatimah Az-Zahra, putri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Khadijah Al-Kubra. Saya kira itu saja satu pasal yang saya bacakan, pasal yang 9 tentang perjalanan dagang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pernikahan beliau dengan Khadijah ketika umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan isi kitab ini atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya bacakan, saya persilakan kepada jamaah. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak yang bertanyakan? Boleh di luar dari pembahasan.